Dalam seri ke-631 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Apu Burhan sebagai Wong Agung, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti kesal atas pertemuannya dengan Rasemi yang semula bisa diajak kerjasama, tetapi sekarang entah mengapa tiba-tiba saja segala ucapan Rasemi seolah-olah sengaja menjegal usahanya menyusun kekuatan untuk segera memberontak. Kekesalan hatinya dibawa pulang. Ternyata Rasemi hanya besar mulut, pintar omong, tapi kenyataannya tidak ada sama sekali. Rakuti, ada apa? Mengapa jadi seperti anak kecil begini? Rakuti, apa pembicaraanmu dengan Rasemi tidak mendapatkan hasil? Tidak ada penyelesaian. Rasemi itu ternyata cuma nol besar, cuma besar mulut. Pintarnya cuma atur siasat ini, siasat itu. Tapi mana hasilnya? Begitu kusodorkan rencanaku menyusun kekuatan untuk segera memberontak, dia malah mundur dengan kata-kata yang tidak aku mengerti sama sekali. Oh, jadi itu masalahnya. Kau ingin segera menyusun kekuatan untuk memberontak? Ya. Kenapa baru sekarang kau katakan padaku, Rakuti? Semula aku menganggap ini masih merupakan rahasia antara aku dan Rasemi. Tapi ternyata dia ngomong besar tidak keruan. Rakuti. Kenapa kau ini goblok? Apa kata guru? Jangan dulu tersinggung, Rakuti. Aku berbicara apa adanya. Dengarlah anakku. Manusia yang benar adalah manusia yang bebas menentukan kehendak dan merdeka untuk bertindak. Kau memang sudah bebas berkehendak, tapi kau belum merdeka buat bertindak. Rakuti, mengapa kau masih menggantungkan dirimu pada teman? Dan kenapa segalanya harus dia yang menentukan? Rakuti, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Aku membantumu dari belakang. Guru. Jadi guru akan membantuku? Guru akan berdiri di belakangku? Kau adalah muridku. Apapun yang terjadi pada dirimu, aku tidak akan tinggal diam. Nah, sekarang marilah bersamaku kembali ke wisma kediaman Rasemi. Ayo. Untuk apa, Guru? Tidak ada gunanya. Aku tak mau dikatakan mengemis-ngemis pada Rasemi. Memangnya apa dia itu? Ayolah, Rakuti. Jangan turutkan panas hatimu. Aku akan membantumu bicara pada Rasemi. Percuma, Guru. Dia tidak akan mau. Kita belum mencobanya, bukan? Aku sudah berkali-kali bicara dengan Rasemi, tapi hasilnya selalu sama. Nanti. Selalu saja begitu. Iya, orang muda sepertimu memang tak jauh dari emosi. Aku maklumi itu. Dulu, waktu aku seusiamu juga begitu. Setiap ada persoalan, selalu emosi yang bicara. Baiklah, Rakuti. Biar bagaimanapun, sahabatmu itu harus diajak bicara. Karena kalian berdua sebenarnya pasangan yang cocok. Aku tidak mau bertemu dia lagi. Tapi kau tak mau gagal, bukan? Di dalam hidup ini hanya ada dua kemungkinan. Gagal atau berhasil. Setiap orang tak ingin kegagalan. Semua pasti ingin keberhasilan. Nah, untuk berhasil
memang tidak mudah. Karena harus melalui liku-liku yang nyelimet. Liku-liku yang harus bisa kita selesaikan sebaik mungkin. Selain itu, harus ada pasangan kerja atau mitra kerja yang cocok dan sesuai. Kau cocok dan sesuai bekerja sama dengan Rasemi. Karena masing-masing di antara kalian memiliki kelebihan. Contohnya, kau emosional, tapi kekuatan ulah kanuraganmu tak bisa dikatakan sepele. Sedang Rasemi itu tidak emosional, tapi cermat dan penuh perhitungan. Aku melihat ada kekuatan yang tersembunyi bila kalian berdua menyatu. Sebab itu, aku ingin kalian berdua bisa berbicara baik-baik, merencanakan segala sesuatunya dengan baik-baik. Niscaya apapun yang kalian berdua inginkan pasti berhasil. Wong Agung, guru Rakuti itu, mencoba memberikan pengertian-pengertian yang mendasar pada muridnya, agar bila meraih atau menggapai suatu cita-cita, hendaknya dipersiapkan sebaik atau secermat mungkin. Karena tidak ada di dunia ini suatu keberhasilan dapat diraih begitu saja. Rakuti nampaknya dapat memahami apa yang dikatakan gurunya. Dia mulai berpikir dan menimbang-nimbang. Akhirnya ketika Wong Agung menarik tangannya untuk kembali ke wisma kediaman Rasemi, dia melangkah begitu saja tanpa bicara macam-macam. Mengapa dia begitu bernafsu sekali ingin segera menyusun kekuatan dan mulai memberontak? Apakah dia sudah yakin benar pada kekuatannya? Apa dia sudah mengukur benar berapa besar kemampuan yang dimilikinya? Oh, aku bingung. Benar-benar dibuat bingung oleh kemauannya yang begitu meledak-ledak, tapi tidak melihat situasi dan tidak memakai akal. Sementara itu, di wisma kediamannya, Rasemi masih memikirkan keadaan Rakuti yang sepertinya tidak peduli pada kata-katanya. Padahal semua yang dikatakannya menyangkut sukses tidaknya rencana yang akan dijalankan. Aku kadang dibuat tidak mengerti akan sikap Rakuti. Sekali waktu dia mau mendengarkan kata-kataku, tapi tak jarang malah membantah. Oh, aku tahu jiwamu mudah tersinggung, Rakuti. Tapi cobalah mengerti bahwa rencana yang akan kita jalankan ini bukan sekedar rencana main-main. Rencana yang menyangkut nyawa kita berdua, Rakuti. Masa depan kita. Mengapa berhenti di bawah pohon ini, Rakuti? Guru saja yang datang pada Rasemi. Rakuti, kau jangan seperti anak kecil. Kita sudah sampai di depan halaman wisma Rasemi. Tapi kau malah merajuk seperti anak perawan disuruh kawin. Ayolah. Tidak. Guru saja yang masuk menemui Rasemi. Rakuti, kau ini bagaimana? Kita akan membicarakan hal yang tidak sepele. Dan aku tidak mau dianggap sepele oleh Rasemi. Kenapa kau jadi mutung, Rakuti? Aku sudah 2 kali bicara pada Rasemi, tapi tanggapannya tetap sama. Nanti. Aku kan datang bukan untuk ngemis,
Tapi untuk mengajaknya menyusun kekuatan dan... Tahan ucapanmu itu, Rakuti. Kau bicara bukan pada tempatnya. Kalau ada orang lain lewat dan kebetulan mendengar ucapanmu, semuanya akan bubrah. Pada saat seperti ini, angin pun bisa membawa ucapanmu ke sudut-sudut kota raja. Mengapa tak kau sadari hal semacam ini? Iya. Aku terlalu emosi. Sudahlah. Kita masuk saja ke Wisma Rasemi dan kita bicara di dalam. Ayo. Rakuti menyadari kekeliruannya, serta merta dia tarik tali kekang kuda dan menghelanya ke arah Wisma Rasemi, diikuti oleh gurunya. Kudanya. Keduanya langsung menaiki tangga pendopo dan terus masuk menemui Rasemi di ruang tengah. Beberapa prajurit penjaga memberi hormat tatkala Rakuti melewati mereka. Di ruangan tengah, Rasemi menyambut kedatangan guru dan murid itu dengan sikap hormat dan ramah. Maaf, Rasemi. Aku terpaksa mengganggu waktumu siang ini. Tidak, saya tidak merasa terganggu. Mari, silakan duduk. Duduklah, Rakuti. Duduk, jangan berdiri di ambang jendela itu. Aku tahu pembicaraan kita bakal serius dan tidak seorang pun boleh tahu, Rakuti. Ayo, kemarilah, duduklah di sini. Jangan sampai siapapun tahu bahwa di sini sedang terjadi pembicaraan rahasia. Rakuti, cara berdirimu di ambang jendela bisa menarik perhatian orang dan mencurigakan. Duduklah di sini. Dengan enggan, Rakuti beranjak duduk di antara mereka. Dia sudah bertekad untuk tidak ikut bicara. Biarlah gurunya saja yang bicara. Meski dalam hati dia berharap pertemuan kali ini Rasemi memberikan tanggapan seperti yang dikehendaki. Rasemi, ya. Barangkali kau sudah bisa menebak maksud kedatanganku bersama Rakuti. Ya, tentunya tidak menyimpang dari apa yang selama ini kami rencanakan berdua. Benar, Rasemi, benar. Aku cuma ingin sekedar menolong kalian, orang-orang muda. Sebenarnya, sebagai orang muda yang mempunyai cita-cita tinggi, adalah lumrah kalau kemudian menjadi bingung untuk menentukan jalan keluar yang tepat dan jitu dalam usahanya mewujudkan cita-citanya itu. Tetapi jangan lantas kalian membawa perasaannya masing-masing. Aku tahu apa yang kalian rencanakan ini adalah sungguh luar biasa dan boleh dikatakan hampir mustahil. Tetapi memang tidak ada yang mustahil selama itu dilakukan dengan mantap dan penuh keyakinan. Percayalah, kalian pasti akan berhasil. Paman, memang kami akui bahwa selama ini selalu bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing antara saya dan Rakuti. Hal ini karena kami ingin yang terbaik dari yang paling baik, Paman. Bagus. Bagus. Itu baru orang muda yang penuh semangat dan ambisi.
Kalian ingin yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Sebab itu aku datang untuk membantu kalian memecahkan persoalan, bukan memperumit persoalan. Nah, bagaimana, Rasemi? Paman, bukan maksud saya takut pada suatu kegagalan. Juga bukan maksud tidak percaya pada apa yang telah dibeberkan Rakuti. Sebab saya selalu berpegang pada sejauh mana hal itu bisa dikaji ulang. Saya selalu menguji dan menguji apa yang saya anggap baik, Paman. Selalu saya pikirkan matang-matang apakah benar hal itu sudah bisa dikatakan baik dan sempurna. Kesempurnaan inilah yang selalu saya inginkan. Iya, benar itu. Meski kesempurnaan itu tak pernah ada, tapi kita wajib mengusahakannya. Di dunia ini, mana ada yang sempurna? Tapi kalau kita tidak selalu berusaha untuk sempurna, maka apa yang kita inginkan, kita perjuangkan, cuma menjadi impian, khayalan yang tidak pernah berpijak pada kenyataan. Iya, saya sadar, Paman, bahwa apa yang kami rencanakan selama ini bukanlah sekedar mewujudkan impian semusim yang begitu datang lalu begitu pula menghilang. Apa yang menjadi rencana kami adalah sesuatu yang bersifat agung, sesuatu yang menyangkut perkara hidup dan mati, Paman. Hidup untuk suatu keberhasilan, tetapi jangan sampai mati karena suatu kegagalan. Paman, terus terang, kami memang membutuhkan hadirnya satu sosok yang bisa membantu kami untuk meluruskan jalannya rencana mustahil ini, Paman. Tidak ada yang mustahil untuk orang-orang muda seperti kalian. Ingatlah pada satu pepatah, jika ingin menguasai dunia, maka peganglah pemuda. Karena di tangan pemuda semuanya bisa terlaksana. Saya mendukung penuh apa yang telah direncanakan sahabat saya Rakuti, Paman. Dan saya setuju akan rencananya menyusun kekuatan untuk memberontak. Tetapi jangan sampai kita menjadi lengah hanya karena nafsu yang menggelora. Pengalaman sudah banyak berbicara, Paman, tentang bagaimana kegagalan Ronggolawe, Patih Nambi, dan terakhir Ramapati Sidurjana itu. Saya tidak ingin suatu kegagalan mereka terulang pada kami. Bukankah belajar dari pengalaman adalah suatu yang bijaksana, Paman? Belajar dari pengalaman adalah hal yang bijaksana. Memang benar. Rakuti, kau dengar itu? Kekuatan hanya sekedar kekuatan. Tanpa dilambari oleh akal, hanya akan menjadi kesia-siaan. Dan saya kira sekarang ini yang mesti kita lakukan ialah membuat persiapan yang matang, mantap dan kokoh. Jika persiapan kita telah meyakinkan, saya tidak ragu-ragu lagi untuk segera berontak, Paman. Baik. Jadi masalah persiapan yang mesti kita bicarakan lebih terperinci lagi. Dan ya, memang tanpa persiapan yang meyakinkan, kita hanya akan melangkah dengan penuh tanda tanya. Baiklah, Rasemi. Iya. Untuk sementara, kiranya pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu. Betul, Paman. Pembicaraan ini bersifat rahasia, jadi jangan sampai mengundang kecurigaan. Dan lagi tidak mungkin hanya sekali dibicarakan lantas kita bertindak, Paman. Masih banyak kesempatan untuk membuat matang rencana ini. Baiklah, Rasemi. Kita bicarakan kembali besok. Ya, terima kasih, Paman. Atas perhatian Paman dan kedatangan Paman ke wisma saya ini. Kalau begitu, ya, aku permisi dulu. Silakan, Paman, silakan. Rasemi. Iya. Maafkanlah kelakuanku. Tidak apa-apa, Rakuti. Aku permisi dulu. Iya. Hati-hati, Rakuti, hati-hati. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
Sepulang dari kediaman Rasemi, Wong Agung dan Rakuti langsung memasuki ruang pribadi Rakuti. Wong Agung nampak puas dengan pertemuan tadi, karena sudah dicapai kesepakatan meski untuk sementara. Rakuti memanggil pelayan minta disediakan minuman. Dan tak lama kemudian, sang pelayan datang kembali dengan 2 guci tuak di tangannya. Pelayan, kembalilah ke tempat tugasmu. Dan jangan datang kalau tidak kupanggil. Dengan sikap penuh hormat, pelayan itu mengangguk seraya kembali ke belakang untuk bekerja seperti biasa. Rakuti, yakinkah kalau pembicaraan kita ini tidak mungkin ada yang mendengar? Tidak, Guru. Jangan sampai terulang peristiwa seperti di Wisma Rasemi. Panji Ketawang ternyata diam-diam mencuri dengar pembicaraan kau dengan Rasemi. Tidak, Guru. Pelayan sudah kembali ke belakang dan bekerja di dapur. Sayang, pada waktu itu aku teledor dan bicara tanpa melihat keadaan sekeliling. Dalam situasi seperti sekarang, kau tak boleh gampang percaya pada siapapun. Kau harus ingat bahwa dimanapun kau berada, angin akan selalu menyebarkan setiap omonganmu. Ingat itu, Rakuti. Baik, Guru. Lalu bagaimana? Apa kau puas dengan pembicaraan kita di tempat Rasemi tadi? Aku masih belum mengerti apa maksud Rasemi. Pada dasarnya, dia setuju kau menyusun kekuatan dan memberontak. Hanya tingkat persiapan yang harus dibuat sematang mungkin. Jangan bergerak hanya asal bergerak, karena resiko yang kalian tanggung bukan main-main. Aku setuju dengan pendapatnya. Sekarang masalah yang harus kita pecahkan adalah bagaimana cara kita menyusun kekuatan agar kekuatan yang nantinya mendukung setara dengan rencana. Rakuti, kita harus mencari dukungan. Siapapun dia dan bagaimanapun dia, dari mana mereka dan di mana mereka, kita harus bisa merangkulnya. Dukungan itu perlu, Rakuti, untuk memperkuat posisi. Sebab tanpa dukungan, yang berarti, maka rencana itu hanya akan tinggal impian. Guru, dari mana aku bisa mendapatkan dukungan itu? Tinggal terserah pada kemampuanmu. Apakah aku harus mencari dukungan para perampok, pembegal, atau... siapa saja, termasuk para prajurit dan punggawanya. Baiklah. Akan kuhubungi teman-temanku di luar kota Raja Majapahit. Bagus. Dan aku akan merangkul mereka-mereka yang terpidana mati. Mereka akan kuajak bicara dan memilih. Bebas untuk mendukung kita atau tetap di dalam sambil menunggu hukuman mati dijatuhkan. Aku yakin mereka semua pasti memilih bebas. Siapa di dunia ini yang ingin mati sementara badan tetap saja meringkuk di dalam kerangkeng? Baiklah, Guru. Rupanya ada sedikit titik terang. Aku akan menghubungi beberapa teman di luar kota Raja Majapahit ini dan merangkul mereka untuk siap membantu pada saat-saat diperlukan. Di mana mereka akan kau hubungi, Rakuti? Ingat, kau tidak bisa sembarangan. Dan jangan gampang percaya pada orang yang baru 1-2 hari kau temui. Tidak, Guru. Aku akan menghubungi teman-temanku di perguruan Bukit Kerucuk. Bukit Kerucuk, ya? Aneh. Sejak kapan kau bisa sampai ke Bukit Kerucuk, Rakuti? Ceritanya panjang, Guru. Peristiwanya terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, aku baru saja mempunyai cita-cita ingin menjadi raja. Tapi kemampuanku tidaklah seberapa. Dan untuk mendukung cita-cita, aku harus mencari guru. Apakah pada waktu itu
Kau belum menemuiku? Belum, Guru. Sebelum aku bertemu Guru, terlebih dulu aku mengembara dari desa ke desa, merambah hutan demi hutan. Hebat kau, Rakuti. Kemauanmu kuat, tekadmu bagai baja. Lalu... Jelasnya begini, Guru. Ayo murid-murid perguruan kerucut, majulah. Kalau di antara kalian ada yang kurang terima, ada yang masih penasaran, majulah, tandingilah Rakuti. Ayo, mengapa kalian diam saja? Bukankah kalian murid-murid yang baik dan setia? Lihatlah, Tunggeng telah mati di tanganku, dan sekarang Kisuroworo binasa di tanganku. Jika kalian ada yang tidak terima, Rakuti menantang. Majulah! Aku masih menyimpan sedikit tenaga untuk membinasakan kalian. Ayo, Pangku. Bukankah kau juga murid kesayangan Kisuroworo? Majulah. Cabut pedangmu. Tidak, Rakuti. Tidak. Jangan berlaku seperti murid pengecut. Majulah, Pangku. Kaulah lawanku sekarang. Tidak, Rakuti. Aku terus terang. Aku tidak berani melawanmu. Lihatlah. Gurumu telah binasa di tanganku. Ternyata dia bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan guru. Dia sombong. Dia angkuh. Dan kepandaiannya masih belum terlalu jauh di atas Rakuti. Buktinya aku dapat membinasakannya. Benar, Rakuti. Kau telah mengalahkan guruku. Sekarang apa? Kamu menyerah, Rakuti. Kami tidak berani melawanmu. Rakuti, kalau kau bersedia, kami akan mengangkatmu sebagai pimpinan kami di perguruan kerucut ini. Benar. Aku datang jauh-jauh kemari untuk mencari guru, bukan untuk menjadi guru. Tapi Rakuti, ternyata kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang sudah cukup tinggi. Kau dapat dengan mudah mengalahkan Tunggeng. Bahkan sekarang kau sudah membinasakan guru kami. Kami percaya, Rakuti. Kalau kau mau menjadi pimpinan kami akan gembira sekali, Rakuti. Aku tidak sudi menjadi pimpinan kalian. Apa kau sudah melupakan cita-citaku, Pangpung? Aku ingin menjadi Raja Majapahit dan bukan menjadi pimpinan perguruan-perguruan cilik. Kau dengar, Pangpung? Nanti, suatu saat nanti, Rakuti akan menjelma menjadi seorang pendekar terbesar. Pendekar tak ada bandingnya di negeri ini. Iya, Rakuti. Aku percaya padamu. Dan kalau memang kau tidak bersedia menjadi pimpinan kami, lalu kami harus bagaimana? Kami di sini semuanya adalah murid. Apakah perguruan Bukit Kerucut ini harus tamat riwayatnya sampai di sini? Apakah kami harus membubarkan diri? Tidak, Pangpung. Kalian tidak perlu membubarkan diri. Sekarang ingin saja. Kau angkat menjadi pengganti Kisuroworo. Apa, Rakuti? Aku? Ya, kau. Kaulah pimpinan perguruan Bukit Kerucut. Tapi aku merasa tidak pantas menjadi pimpinan, Rakuti. Kepandaianku belum seberapa tinggi. Itu tidak menjadi soal. Akulah yang mengangkatkan. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju Pangpung menjadi pimpinan di sini? Nah, lihat saja sendiri. Mereka semuanya diam. Diam artinya setuju. Pokoknya sekarang kau menjadi pimpinan perguruan Bukit Kerucut. Terima kasih, Rakuti. Terima kasih atas penghargaanmu kepadaku.
Demikianlah guru. Asal muasal aku menguasai perguruan Bukit Kerucuk. Pangpung kuangkat menjadi pimpinan mereka. Sebelum aku pergi meninggalkan Bukit Kerucuk, aku pernah berpesan pada Pangpung bahwa jika suatu saat aku membutuhkan bantuannya, apakah mereka akan bersedia? Pangpung menjawab, mereka akan siap sedia sewaktu-waktu diperlukan. Wah, hebat kau Rakuti, hebat. Perjalananmu cukup panjang dan berliku. Dan saat itu, semakin mantaplah cita-citaku ingin menjadi raja. Sampai akhirnya, aku bertemu guru. Dan sekarang, saatnya aku mewujudkan cita-cita yang sekian lama terpendam. Iya, posisimu sekarang sudah sangat menguntungkan dan memungkinkan. Sebab itu, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kesempatan di dalam hidup ini hanya datang sekali. Gunakan itu sebaik mungkin. Karena kesempatan yang cuma datang sekali itu, jika kau tak bisa, tidak mampu memanfaatkannya, maka akan punahlah segala impianmu. Ya, selama ini Rasemi berbicara benar, Rakuti. Persiapkanlah sematang mungkin. Jangan keburu bernafsu. Karena nafsu tidak selamanya menguntungkan. Baik, Guru. Aku akan berusaha menahan nafsu ini. Guru dan murid berbicara panjang lebar. Keduanya mendapatkan kata sepakat. Sementara itu gelap mulai turun perlahan-lahan. Serangga malam menyanyikan kidung kerinduan. Rindu masa depan yang cemerlang. Rindu tahta Majapahit yang ingin segera digenggam, direngkuhnya. Dan Rakuti pun tertidur bersama mimpi-mimpinya. Seperti tengah bermimpi ada di sebuah goa. Tak ada siapa-siapa di sana kecuali dirinya. Tapi tak berapa lama kemudian, seperti ada bayangan yang perlahan-lahan mulai membentuk satu sosok tubuh manusia. Entah siapa. Siapa kau, Pak Tua? Ayo jawab. Jawablah. Apa kau tak mempunyai lidah untuk menjawab? Manusia dikaruniai lidah untuk berbicara. Manusia dikaruniai rongga mulut untuk berbicara. Lidah itu tajam. Ketajamannya melebihi sebilah pedang. Pedang hanya bisa melukai tubuh atau raga. Sedangkan lidah melukai segala-galanya. Bahkan menghancurkan seluruh isi Mayabanda. Omong kosong. Kau pastilah orang tua yang suka berhayal. Manusia hidup di dalam hayalannya masing-masing. Manusia dikirim ke muka bumi untuk bersekutu dengan hayalannya. Dan mati bersama hayalannya. Kau bicara apa, Pak Tua? Aku tak mengerti. Pergi! Aneh sekali. Aneh dan lucu hidup manusia ini. Orang berkerumun di pasar.
Orang bepergian meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan ke sana kemari, seperti ada yang dikejar. Padahal mereka hanya mengejar bayang-bayang. Kasihan hidup manusia. Mereka tidak tahu bahwa mengejar bayang-bayang adalah pekerjaan sia-sia. Mengapa tidak duduk saja merenung, mendalami hakikat hidup? Mengapa tidak berusaha mensyukuri seluruh karunia alam? Diamlah Patua, diam! Atau ujung tombak Mayonnaise ini akan menghujam ulu hatimu. Siapa bermain-main dengan tombak akan mati di ujung tombak. Sebaiknya lah manusia itu hidup dengan manis. Karma atau beban penderitaan yang dibawa manusia sejak lahir akan terasa enteng jika kita memandang hidup dengan manis. Kalau kita memperlakukan dunia dengan manis dan ramah, maka dunia pun akan memperlakukan kita dengan manis dan ramah. Janganlah memusuhi dunia, karena semua diciptakan untuk menjadi sahabat kita. Nafsu serakah, iri dan dengki, kesombongan, semua itu akan membuat sahabat menjadi musuh. Dan jika sahabat sudah menjadi musuh, bagaimana manusia bisa hidup tenang dan bahagia? Dia akan mencurigai anak-anaknya, menaruh syakwa sangka pada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, bahkan pada orang tuanya sendiri. Sudah kukatakan, segeralah pergi dari hadapanku. Tapi kau ngoceh terus tidak keruan. Anak muda, kembalikanlah semua kepada hakikatnya. Tak ada yang perlu dikejar mati-matian. Kebahagiaan hidup tidak terdapat di mana-mana. Kebahagiaan tidak perlu dicari, seperti mencari sebatang jarum di dasar sungai. Karena sesungguhnya lah kebahagiaan hanya terdapat di dalam hati kita sendiri. Orang tua, jangan coba padamkan keinginanku untuk menjadi raja. Aku ingin mengepal isi dunia ini dengan kekuasaan di telapak tanganku. Tidak ada perlunya kau mengejar kekuasaan, anak muda. Lebih baik kau isi hidupmu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Tidak. Kekuasaan adalah kebahagiaan. Kau salah, anak muda. Salah besar kalau manusia mengejar-ngejar kekuasaan di muka bumi ini. Mahkota Mayangkara. Mahkota artinya lambang kekuasaan. Sedangkan Mayangkara adalah lambang kepalsuan. Semu tidak mengandung sifat hakiki atau kekal. Jadi mahkota Mayangkara adalah kekuasaan yang tidak kekal atau semu. Kekuasaan palsu. Kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan dengan kebenaran. Mengapa harus mengejar-ngejar kekuasaan seperti itu? Seorang raja boleh berkuasa untuk hari ini, tetapi apakah masih berkuasa di hari esok? Hidup berputar bagi cakra manggilingan. Yang dulu di atas, sekarang di bawah. Yang dulu di bawah, sekarang bisa naik ke tingkat yang paling tinggi. Cakra manggilingan. Waktu terus berputar. Dunia ini berputar pada porosnya. Semua berubah setiap saat, anak muda. Tak ada yang perlu dipertahankan mati-matian.
Tak ada yang perlu dikejar sampai menghabiskan waktu separuh dari usia kita. Memang sepintas lalu kekuasaan itu terasa begitu nikmat. Tapi kalau hanya untuk sementara, buat apa? Untuk apa mengabdi sesuatu yang bersifat sementara? Untuk apa mengejar bayangan-bayangan semu? Setan! Demi Allah! Pergi kau! Pergi! Pergi! Rakuti, ada apa? Ada apa, Rakuti? Kenapa kau? Kenapa? Tidak ada apa-apa, Guru. Tidak ada apa-apa. Oh, kau bermimpi? Tentang apa, Rakuti? Aku seperti didatangi sesosok tubuh. Kau kenal siapa dia? Entahlah. Entah kapan aku pernah melihatnya. Kau lupa-lupa ingat atau memang tidak ingat? Dia merupakan sosok seorang resi. Ya, seorang resi yang bernama Resi Mahalalita. Resi Mahalalita? Ya, Guru mengenalnya. Atau setidak-tidaknya Guru pernah melihatnya. Pernah mendengar namanya? Namanya aku pernah mendengar. Tapi bagaimana sosok tubuhnya dan bagaimana wajahnya, aku tak pernah melihat. Konon kabarnya Resi Mahalalita hanyalah nama belaka, tidak pernah ada di dunia ini. Tapi aku pernah melihatnya, Guru. Bisakah kau ceritakan ciri-cirinya? Sudah kuusahakan mengingat-ingat, tapi tidak bisa kujelaskan. Tapi dia ada. Ya, apakah kau berbicara dengannya? Ya, aku berbicara. Tapi aku tidak tahu dan tidak mengerti semua ucapan-ucapannya. Membingungkan, serba membingungkan, Guru. Barangkali 1, 2 kau ingat pesan-pesannya? Ya. Yang kuingat hanyalah mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara? Ya. Mahkota, lambang kekuasaan. Mayangkara, lambang kepalsuan. Semu, tidak bersifat hakiki. Jadi mahkota Mayangkara adalah kekuasaan semu, kekuasaan kepalsuan. Tidak langgeng. Iya, kekuasaan palsu. Kekuasaan yang tidak berdiri, berdampingan dengan kebenaran. Lalu apa hubungannya dengan dirimu, Rakuti? Entahlah, Guru. Ini yang membuatku bingung. Sudah. Tidurlah lagi. Istirahatlah dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir yang bukan-bukan. Besok kita masih harus bertemu Rasemi. Siang itu, sebagaimana rencana mereka, Rakuti dan Wong Agung kembali menemui Rasemi di wisma kediamannya. Ketiganya segera terlibat dalam pembicaraan yang serius. Mereka seperti membicarakan pula tentang pembagian tugas-tugas. Rasemi. Iya. Kemarin aku dan Rakuti
sudah panjang lebar membicarakan bagaimana sebaiknya kita melakukan persiapan-persiapan. Nah, supaya persiapan bisa mantap, seperti apa yang kau pikirkan, aku dan Rakuti telah berbagi tugas. Wah, sepertinya Paman sudah melompat jauh ke depan mengenai persiapan. Barangkali saya sudah boleh tahu persiapan itu, Paman. Boleh. Begini, untuk mendukung tercapainya suatu cita-cita, kita mesti melihat sejauh mana kekuatan yang ada pada kita. Pemberontakan yang akan kita lakukan ini tidak boleh terburu-buru. Kekuatan prajurit Majapahit mesti dapat kita ukur. Lalu dari sekian banyak prajurit itu, berapa jumlahnya yang bisa kita pegang? Selebihnya, tentu kita harus menggunakan kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar? Maksud Paman? Siapapun mereka, dan dimanapun mereka, kita harus bisa merangkulnya. Kita bikin pendekatan yang manusiawi. Siapa saja yang rencananya akan kita rangkul? Rakuti akan pergi ke Bukit Kerucuk untuk menghubungi teman-temannya di perguruan Bukit Kerucuk. Sedang aku mendekati para narapidana pati. Benar, Rasmi. Aku akan menghubungi perguruan Bukit Kerucuk untuk minta bantuan pada mereka memperkuat kekuatan. Apakah orang-orang perguruan itu bisa dipercaya, Rakuti? Lalu sejauh mana mereka bisa diandalkan? Mereka adalah orang-orangku. Kekuatan tersimpan yang sewaktu-waktu bisa digerakkan. Pimpinan perguruan itu bernama Pangpung. Akulah yang mengangkat dia menjadi pimpinan perguruan. Oh, pengaruhmu begitu kuat pada mereka, Rakuti? Ya, karena perguruan itu dulu pernah kuamuk. Gurunya kukalahkan, kubinasakan. Hingga akhirnya mereka memintaku menjadi pimpinan sekaligus guru. Tapi aku menolak. Karena cita-citaku menjadi raja, bukan pimpinan perguruan. Oleh sebab itulah, daripada bubar karena tidak ada pimpinan, sedang aku sekali waktu pasti butuh bantuan, maka aku angkat Pangpung menjadi pimpinan di sana. Sebelum aku pergi meninggalkan Bukit Kerucuk, aku pernah berpesan pada Pangpung. Pangpung, sewaktu-waktu aku membutuhkan bantuanmu. Apakah kau bisa melaksanakannya? Lalu? Dia mengangguk dan menjawab tegas, ya. Berapa kekuatan yang ada pada mereka? Sekarang ini, aku belum tahu pasti. Tetapi ketika aku tinggalkan dulu, mereka jumlahnya cukup banyak. Aku berpesan juga pada Pangpung. Pangpung, terimalah siapa saja yang ingin masuk perguruan ini. Semakin banyak jumlahnya, akan semakin baik. Ya. Langkah awal yang bagus sekali. Sementara itu, Rasemi, saat Rakuti pergi keluar Majapahit, aku dengan diam-diam akan memasuki ruang-ruang penjara bawah tanah, mendekati para narapidana pati. Mereka akan kuajak bicara dan memilih. Memilih bagaimana, Paman? Akan kuajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Apa artinya hidup? Buat apa hidup? Apa artinya kebebasan? Dan buat apa setelah bebas? Siapapun di dunia pasti lebih baik memilih bebas daripada terkurung sambil menanti saat-saat dijatuhkannya hukuman mati. Apakah Paman yakin benar bahwa usaha itu akan berhasil? Tugasku meyakinkan mereka, Rasemi. Akan kutawarkan kebebasan pada mereka. Jika mereka katakan ingin kebebasan itu, maka ku katakan selanjutnya bahwa kebebasan itu mahal. Imbalan dari kebebasan adalah menjadi pendukung gerakan kita. Para narapidana pati adalah para perampok, para begal, pemerkosa dan pembunuh-pembunuh, Paman. Mereka adalah orang-orang yang tidak terampuni lagi kesalahan dan perbuatannya. Apakah Paman yakin bisa meyakinkan mereka?
Tentunya aku bergerak atas nama kalian berdua. Bukankah kalian yang menangkap mereka, meringkus mereka, dan menjebloskannya ke dalam penjara? Ya, mereka adalah terhukum yang tidak mungkin lagi terampuni oleh pemerintah Majapahit. Disitulah letaknya. Pemerintah Majapahit tidak mungkin lagi mengampuni mereka. Tak ada lagi pilihan mereka kecuali menunggu saat-saat kematian. Tetapi aku akan datang menawarkan pilihan lain yang mungkin mereka tak pernah membayangkan sebelumnya, yaitu kebebasan. Baiklah, Paman dan Rakuti telah saling berbagi tugas. Kalau kita bergerak secara diam-diam dan serentak, hasilnya akan sangat luar biasa. Dan untuk saya, beberapa penggawa akan saya dekati untuk mendukung rencana ini. Rasmi, siapa yang akan kau dekati? Rawedeng dan Rayuyu. Bisakah mereka mendukung kita? Sedang pengalaman gagalnya Ramapati masih membekas dalam ketakutan mereka. Biasanya orang yang masih tercekam dalam situasi macam itu tidak mudah kita ajak kerjasama. Ya, aku akan berusaha membujuknya, Rakuti. Mereka perlu penjelasan tentang gagalnya Ramapati, gagalnya Nambi, dan sekian lagi kegagalan lainnya. Kalau kita bisa memberi penerangan tentang mengapa suatu pemberontakan mengalami kegagalan, kukira mereka akan mulai terbuka. Aku pun akan menjelaskan mengenai sejauh mana persiapan kita yang sudah matang dan mantap. Tinggal menunggu saat-saat pelaksanaannya lagi. Bagaimana, Paman? Aku senang melihat orang-orang muda yang penuh semangat dan tekun seperti kalian. Percayalah, rencana ini pasti akan membawa hasil. Baiklah, kita sudah berbagi tugas dengan merata dan penuh tanggung jawab. Sekarang tinggal pelaksanaannya saja. Aku mulai besok sudah akan pergi ke Bukit Kerucuk. Bagus, Rakuti, bagus. Lebih cepat akan lebih baik. Aku segera menghubungi Rayuyu dan Rawedeng. Wah. Kalau begitu, aku pun mulai besok sudah harus menyusup secara diam-diam ke ruang-ruang penjara. Ya, terlebih dulu akan kuhubungi terpidana Pati yang paling berkuasa, paling kejam, dan tak berberi kemanusiaan. Kalau jenis orang seperti ini sudah berhasil kutundukkan, maka yang lain pun biasanya ikut tunduk. Pembegal atau perampok atau pembunuh mana yang tidak takut mendengar nama Rakuti dan Rasmi? Oh, baiklah, Paman, baik. Selamat bekerja, Paman. Rasmi, Rakuti, dan Wong Agung mencapai kesepakatan bersama dalam menyiapkan atau menyusun kekuatan pendukung demi terlaksananya rencana pemberontakan. Ketiganya mempunyai tugas masing-masing yang harus diselesaikan. Rakuti bersama Wong Agung lalu pamit diri untuk kembali ke wismanya. Hari mulai senja, kedua murid dan guru itu memasuki halaman wisma. Wajah Rakuti nampak cerah penuh harapan, pertanda hatinya mulai mantap dan siap menjalankan tugas yang dibebankan. Demikian pula dengan Wong Agung. Orang tua guru Rakuti ini seperti merasa muda kembali karena semangatnya yang meletup-letup. Malam harinya, Rakuti dan Wong Agung terlibat kembali dalam suatu percakapan serius. Keduanya seperti tidak mempunyai hari lain untuk terus membicarakan persiapan demi persiapan. Rakuti, berapa lama kau akan pergi meninggalkan Majapahit? Mudah-mudahan tidak lewat dari 4 hari. 4 hari? Wedan, belum sesingkat itu, Rakuti. Aku tidak bisa berlama-lama meninggalkan Majapahit, Guru.
pasti akan menimbulkan kecurigaan berbagai pihak. Seandainya aku terlalu lama ada di luar. Iya betul. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, apakah hasilnya akan sesuai rencana? Mudah-mudahan saja, Guru. Aku akan berusaha dalam waktu sesingkat itu. Semuanya akan berjalan seperti kita rencanakan. Bagus. Kalau begitu, dalam waktu 4 hari aku pun harus sudah bisa mengumpulkan atau merangkul beberapa narapidana Pati. Kita harus menghargai waktu. Karena waktulah yang membuat sejarah. Hebat. Sekarang wawasan dan kedewasaanmu sudah membuka. Aku bangga, Rakuti. Bangga padamu. Wong Agung tertawa terkekeh. Ada rasa bangga mengaliri dirinya mempunyai murid seperti Rakuti. Jiwanya yang selalu meledak-ledak sekarang bisa diredam. Sikapnya yang cepat naik darah pun mulai turun. Dalam keadaan seperti ini, Rakuti menjadi seperti sosok yang patut disegani. Wong Agung tersenyum. Senyum seorang bapak melihat anaknya yang berwibawa dan penuh percaya diri. Rakuti, kalau besok kau berangkat, jangan sampai kepergianmu menyolok orang-orang sekitar. Iya, aku akan menyandang pakaian seorang rakyat jelata, agar gerakanku bisa bebas dan tersamar. Penyamaran itu perlu. Jangan sampai pohon-pohon yang kau lewati pun dapat mengenalimu. Situasi ini harus kita tutup serapat mungkin. Jangan sampai ada celah sedikit pun yang membuat burung-burung bisa menyebarkan kabar. Terima kasih, Guru. Pagi-pagi benar, Rakuti telah bersiap meninggalkan Majapahit. Tujuannya adalah Bukit Kerucuk. Bukit di mana beberapa tahun silam pernah diamuk Rakuti, hingga akhirnya para muridnya tunduk dan menyerah. Wong Agung ikut sibuk membantu persiapan muridnya, mengemasi keperluan yang akan dibawanya. Hati-hatilah selama di perjalanan, Kuti. Jangan mudah terpancing oleh apapun. Karena tindakanmu yang sedikit saja melenceng akan membawa akibat paling buruk dan merusak semua rencana besarmu. Baik, Guru. Aku akan hati-hati. Nah, ini bekal selama kau di perjalanan. Sengaja kubungkus kain lusuh supaya penampilanmu tidak menyolok siapapun yang kau lewati. Terima kasih, Guru. Bersikaplah seolah-olah kau seorang pengembara yang sedang berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Jangan sekali-sekali kau tampakkan dirimu sebagai penggawa tinggi kerajaan. Itu sangat berbahaya. Karena tidak mustahil di perjalanan nanti kau pasti akan menemui atau berpapasan dengan para telik sandi Majapahit yang kebetulan disebarkan di segenap pelosok-pelosok desa dan gunung. Iya. Semoga topi caping lebar ini membantu menyembunyikan jati diriku. Nah, kalau sudah siap, berangkatlah. Doa restuku menyertai perjalananmu, Kuti. Terima kasih, Guru. Semoga perjalanan ini dapat kuselesaikan tepat pada waktunya. Rakuti segera melangkah menuju tempat kudanya ditambatkan. Buntelan kain lusuh disampirkan di pundak kirinya. Tombak pendek Patmayoni dibungkus menjadi satu dengan bekal dan beberapa potong pakaian ganti di dalam buntalan kain lusuh itu. Dengan sigap, Rakuti melompat ke atas punggung kuda. Topi caping lebar dikenakannya, menutupi hampir sebagian wajahnya. Dan tak lama kemudian, dengan lewat pintu belakang wismanya, Rakuti dapat terhindar dari pandangan orang-orang sekitar. Wong Agung menatapnya sampai lari kuda itu hilang di kelokan jalan. Ada senyum bangga dan kagum pada bibir orang tua itu. Dan tak lama setelah itu,
Dia pun berpaling dan berjalan melangkah menuju pendopo. Kita tinggalkan dulu perjalanan Rakuti menuju perguruan Bukit Kerucuk untuk meminta bantuan para murid perguruan yang kini dipegang oleh Pangpung. Kita beralih sekarang pada Rasemi yang tengah menjalankan tugasnya mendekati Rawedeng dan Rayuyu. Kalian tahu mengapa aku memanggilmu datang ke wismaku ini? Tidak, Rasemi. Aku dan Rayuyu belum menangkap apa maksudmu memanggilku kemari. Tentunya bukan masalah bahwa aku, Rawedeng, Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa masih dicurigai bersekongkol dengan Ramapati. Oh tidak, itu masalah lama yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi, Rayuyu. Perkara itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Nah, lalu ada masalah apa lagi, Rasemi? Sepertinya penting dan sangat mendesak sekali, Rasemi. Barangkali ada pemberontakan lagi, atau mungkin kerusuhan. Ya, memang akan ada pemberontakan lagi, Rawedeng. Kau bersungguh-sungguh, Rasemi? Bersungguh-sungguh, Rasemi. Aku bersungguh-sungguh, tetapi hendaknya ini merupakan rahasia di antara kita. Siapa yang akan berontak, Rasemi? Dan apakah kita harus menumpasnya? Pemberontakan itu akan dilakukan oleh Rasemi dan Rakuti. Rasemi? Kau tidak main-main? Tidak main-main, bukan? Aku bicara yang sesungguhnya. Sebab itulah ku minta kalian merahasiakannya. Sekaligus juga ku minta kalian mendukung rencana besar ini. Tetapi Rasemi. Apakah ini... Sudah, sekarang ini keadaan di Majapahit sudah sangat berbeda dengan apa yang pernah kita harapkan. Rayuyu, Rawedeng. Kalian pasti merasakannya. Hanya saja kalian terlalu penakut. Nah, mengapa harus takut jika itu untuk hal-hal yang bersifat kebenaran? Jika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, lalu kita diam saja, maka itu bukan sifat kesatria, Rawedeng, Rayuyu. Kalian adalah para punggawa-punggawa Majapahit. Pada pundak kalian ada tanggung jawab yang tidak kecil. Kalian pun membawahi sekian ratus prajurit. Tetapi mengapa kalian diam, manakala ada ketidakbenaran berlangsung di hadapan kalian, Mengapa kalian bungkam, padahal ketidakbenaran itu harusnya kalian musnahkan? Sebab itulah aku dan Rakuti akan memberontak demi menegakkan kebenaran di atas kebenaran, keadilan di atas keadilan. Dan ku minta kalian ikut mendukung rencana ini, serta mengerahkan prajurit-prajurit kalian di dalam rencana ini. Rawedeng, Rayuyu, keduanya membungkam mendengar apa yang dituturkan Rasemi. Mereka dalam keadaan antara percaya dan tidak. Tak tahu apa yang harus dikatakannya pada Rasemi. Keduanya saling memandang sebentar. Kemudian pandangan berpindah pada Rasemi yang nampak masih tenang, seperti tiada sedikit pun menanggung beban. Mengapa kalian diam? Apakah kalian tidak percaya? Apakah kalian curiga? Tidak Rasemi. Lalu? Kami bukan tidak percaya. Katakanlah Rayuyu. Iya. Kami memang apa? Tidak curiga atau bukan tidak percaya. Lalu apa? Kami takut. Takut apa? Takut kalau peristiwa kegagalan itu terulang kembali. Iya. Kegagalan? Kegagalan tidak ada dalam kitabku, Rayuyu, Rawedeng. Percayalah, aku dan Rakuti akan berhasil dan pasti berhasil. Dulu pun Ramapati mengatakan begitu. Iya. Pasti berhasil. Tidak ada istilah gagal untuk Ramapati. Iya, benar. Bahkan berulang kali Ramapati selalu menekankan, Ramapati tidak pernah gagal. Ramapati pandai dan pintar menyusun siasat dan taktik. Apapun yang dikerjakan Ramapati, tangannya tidak pernah menemui kegagalan. Apa itu kegagalan? Ramapati tidak mengenalnya. Iya. Dan kenyataannya, ya, kita telah dibohongi mentah-mentah olehnya.
Bahkan kita nyaris kehilangan nyawa. Nah, karena itu aku dan Rayuyu tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya, Rasemi. Iya. Ketakutan kalian akan kegagalan memang patut kuperhatikan. Tetapi jangan kalian samakan aku dan Rakuti ini dengan si tua Ramapati itu. Ramapati itu memang goblok keminter. Dia tidak punya rencana dan jangkauan jauh ke depan, Rayuyu, Rawedeng. Yang dia pikirkan hanyalah kekuatan. Yang dia andalkan cuma jabatannya sebagai Mapati. Lalu apa yang kau andalkan? Iya. Apa yang kau andalkan sampai kau dan Rakuti berani untuk berontak? Apa? Dengar. Aku dan Rakuti sudah punya persiapan matang. Semua akibat-akibat seburuk apapun sudah kita pikirkan. Di mana kelemahan dan di mana kekuatan, semuanya sudah kita pertimbangkan. Di mana kelebihan dan di mana kekurangan juga sudah dibicarakan. Dan sekarang ini tinggal menunggu saatnya untuk bergerak. Itu saja. Karena kekuatan sudah disusun, siasat dan taktik sudah mulai dilancarkan. Rasemi bicara dengan penuh semangat. Suaranya berapi-api. Wajahnya melukiskan keyakinan yang pasti. Rawedeng dan Rayuyu dengan tekun mendengarkan apa yang tengah diucapkan Rasemi. Tapi sejauh itu hati mereka masih ragu dan takut. Percayalah, pemberontakan yang akan dipimpin oleh Rasemi dan Rakuti ini bukan pemberontakan tanpa akal sebagaimana halnya Nambi dan Ramapati. Aku sudah mempelajari seluk-beluk gagalnya mereka. Justru itulah aku belajar dari pengalaman mereka kenapa sampai pemberontakan mereka gagal. Rasemi, apakah kau yakin seyakin-yakinnya kalau pemberontakan kali ini berhasil? Kenapa tidak? Semua sudah dipersiapkan matang dan mantap. Dan lagi apa enaknya hidup di bawah kekuasaan Mapati yang baru itu? Apa? Nah, begini. Aku ada alasan kuat mengapa kita harus memberontak terhadap keadaan. Ya, katakanlah Rasemi, apa alasanmu? Pertama, pangkat dan kedudukan kita sudah mentok. Tak bakalan bisa naik lagi, Rayuyu. Selamanya kita hanya akan menjadi pengalasan Wineh Suka. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, apakah hanya ini cita-cita hidup kita? Manusia hidup tentu membutuhkan kenaikan kesejahteraan. Tidak hanya itu ke itu saja. Dan alasan kedua, keadaan sekarang memang sudah bubrah. Berat rasanya kerja di bawah Patih Hamangkubumi yang baru, Patih yang tidak tahu apa-apa. Kalian sendiri tahu kan, Aryatada itu apa? Apa? Sejauh mana kiprahnya pada negara selama ini? Dia bukan orang yang istimewa, malah kulihat dia itu lamban dan memuakkan. Kita tidak bisa bekerja pada orang-orang seperti itu, Rayuyu. Kita biasa cepat, sigap dan tangkas. Tapi kalau diperintah oleh orang yang lamban, mana mungkin bisa berkembang. Rasemi terus berusaha mempengaruhi mereka. Rawedeng dan Rayuyu tetap diam. Sesekali mereka menarik nafas berat dan panjang. Pikirannya berkecamuk antara iya dan tidak. Dan alasan yang ketiga, seperti kalian ketahui dan kita rasakan sendiri. Sejak Ramapati gagal memberontak, apa yang terjadi dan berlangsung selama ini? Kita tidak bisa bergerak bebas dan leluasa lagi seperti dulu. Iya kan? Segala gerak-gerik kita selalu dicurigai dan diawasi. Terlebih Aryatada pasti tidak pernah lepas-lepasnya mengawasi dan mencurigai kita bekas anak-anak asuh Ramapati. Apa enaknya hidup di dalam suasana penuh kecurigaan dan diawasi? Nah, kalian tinggal memilih hidup atau mati. Keduanya mempunyai risiko sendiri-sendiri. Yang jelas, kami tentu memilih hidup. Sudah sekian lama kami meringkuk di penjara bawah tanah ini. Tanpa kepastian kapan kami bisa bebas menghirup udara segar di luar. Kecuali dengan hati berdebar, kami menanti saat dipanggil untuk menjalani hukuman mati. Benar. Kami memang tak punya harapan untuk hidup. Harapan untuk mati lebih berbicara dibanding harapan untuk hidup. Bagi kami, harapan untuk hidup hanyalah impian-impian yang tak mungkin menjadi kenyataan. Aku akan membuat impian-impian kalian menjadi kenyataan.
Karena hidup adalah kenyataan. Bagaimana mungkin? Sedang kami adalah para narapidana Pati. Iya, pemerintah tidak mungkin mengampuni kami lagi. Bukan pemerintah, tapi Rakuti dan Rasemi. Kalian tentu tahu Rakuti dan Rasemi, dua penggawa yang menangkap dan menumpas kalian serta menjebloskannya ke penjara ini, ya kan? Iya, kami memang tahu Rakuti adalah punggawa Dikjaya yang melumpuhkan kelompok kami. Rakuti, punggawa yang sangat kami sekali. Dialah yang akan membebaskan kalian dari ruang kematian ini. Tapi maaf sekali lagi. Mana mungkin Tuan Rakuti mau melepaskan kami dari sini? Benar. Tuan jangan berolok-olok. Seperti yang aku singgung di depan tadi, kalian tinggal memilih hidup atau mati. Keduanya memiliki risiko masing-masing. Kalau memilih mati ya, tetap saja tinggal di sini sambil menanti para algojo datang untuk mencabut nyawa kalian. Tapi kalau memilih hidup, maka kalian harus mengikuti kemauan Rakuti. Terus terang saja, Tuan. Apa yang Tuan kehendaki dari kami para narapidana Pati? Bagi kami, hidup adalah segala-galanya. Untuk itu kami akan pertaruhkan nyawa kami demi kehidupan itu sendiri. Bagus. Kalian ternyata masih ingin hidup. Rakuti meninggalkan Majapahit untuk mencari bantuan ke Bukit Kerucut. Rasemi mendekati Rawadeng dan Rayuyu agar mau mendukung rencana pemberontakan. Sedangkan Wong Agung menyusup diam-diam ke ruang penjara bawah tanah untuk merekrut para narapidana Pati agar mendukung apa yang direncanakan.